Terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kami sajikan kembali 3 berita utama hari ini. Tim Gabungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Gianyar bersama TNI Polri mengevakuasi jenazah pemotor yang jatuh ke Sungai Batu Dengdeng, Desa Mas Ubud, Gianyar. Polda Bali mengundang konsulat jenderal sejumlah negara membahas penanganan perilaku buruk warga negara asing. Ribuan warga saling dorong berebut durian gratis di Buleleng. Di tengah antisipasi ancaman krisis air di wilayah Bali, secerca harapan justru tumbuh dari sekolah di Tabanan. Namun bukan dari ruang laboratorium canggih, tetapi dari halaman sekolah tempat anak-anak muda yang belajar mencintai bumi dari hal paling sederhana, yakni menjaga air. Mereka menamainya Tandon Ganda, sistem sederhana hasil karya siswa SMA Negeri 1 Penebel Tabanan. Tandon Ganda akan menampung air hujan, sekaligus mendaur ulang air bekas cucian tangan agar bisa dimanfaatkan untuk menyiram tanaman dan kebun sekolah. Daerah Penebel ini 20 tahun atau 30 tahun ke depan akan mengalami krisis air. Jadi kami memiliki ide untuk membuat sistem Tandon Ganda ini sebagai media untuk menyaring air yang kotor menjadi air yang bersih. Air disaring menggunakan lapisan arang, pasir, dan kerikil, sehingga kualitasnya bersih dan layak konsumsi. Alat ini juga tanpa listrik, tanpa biaya besar, namun memberi manfaat nyata bagi lingkungan sekolah. Dan sistem ini bisa diterapkan di rumah warga dan sekolah lain di Bali. Kita terlalu boros mempergunakan air, walaupun di daerah Tabanan atau Penebel ini khususnya, itu masih tidak kekurangan air. Tapi 30 tahun ke depan atau 29 tahun ke depan kita tidak tahu. Makanya dengan sarana seperti ini anak-anak akan sadar, oh iya air itu memang harus dijaga. Menampung air hujan kemudian dimanfaatkan lagi untuk kegiatan yang lain seperti cuci tangan, kemudian untuk ngepel, dan tujuan utama yang di sini itu adalah sebagai pengairan di nursery house nanti. Dua menara air di sekolah ini kini menjadi simbol perubahan dan kesadaran pentingnya menjaga sumber kehidupan. Dan perubahan besar dilakukan dari langkah kecil yang dilakukan anak-anak di Penebel, Bali. Ana Agung Gede Agung melaporkan dari Tabanan. Puncak kunjungan wisatawan atau high season berakhir dan sejumlah objek wisata di Bali mulai sepi dengan wisatawan. Salah satunya Taman Ayun di Mengwi, Badung. Jumlah wisatawan tidak banyak. Saat high season, jumlah wisatawan mencapai 1.000 orang per hari, kini hanya setengahnya. Meskipun demikian, pengelola wisata tetap gencar mempromosikan Taman Ayun secara digital untuk menjaga kunjungan wisatawan. Saya sampaikan di bulan Oktober ya. Kami di sini di Taman Ayun mengalami penurunan kunjungan dari bulan sebelumnya, terutama dari Agustus September. Kita puncak high season kita di akhir Juli sampai September. Ketika itu kita tembus kunjungan 1.000 dan sekarang ya paling di angka 600 kita sudah bersyukur ya. Paling tinggi 600. Rata-rata per hari kita tembus 500 sampai 550 sudah syukur. Jadi dari segi kemarin ada bencana, mungkin macetnya Bali juga kan berpengaruh. Mereka yang datang ke sini adalah mereka yang mencintai budaya, bukan hanya sekedar untuk menikmati kemurahan wisatawan yang ada di Bali. Pura Taman Ayun terletak di Desa Mengwi, Badung dan memiliki luas sekitar 4 hektar. Pura ini merupakan peninggalan Kerajaan Mengwi yang dibangun tahun 1556 Saka atau tahun 1634 Masehi. Tahun 2012, Pura Taman Ayun resmi menjadi salah satu situs warisan budaya UNESCO
dan ribuan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Bali kerap menyempatkan diri mampir dan menikmati keindahan Pura Taman Ayun. Tim Liputan melaporkan dari Badung. Adalah membantu banyak petani untuk membantu. TNI juga terima kasih. Warga yang berkumpul di Taman Kota Singaraja Buleleng pada hari Minggu lalu bukan menunggu pembagian bantuan atau sembako, melainkan menunggu pembagian durian gratis. Acara ini diprakarsai seorang pemuda berusia 21 tahun, Komang Dodi Artawan, dengan menyediakan 1.200 buah durian. Namun tidak diduga, masyarakat yang sudah tidak sabar saling berdesak-desakan berebut durian. Panitia pun kewalahan mengatur masyarakat. Akhirnya acara yang seharusnya makan durian bersama berubah menjadi kacau. Kita bagi aja, Pak. Kita bagi. Kita bagi. Artawan yang punya hajatan mengakui kecewa karena banyak warga justru mengambil buah durian melebihi jatah yang sudah ditentukan panitia, sehingga banyak warga yang tidak kebagian. Saya baru sampai di sini, duriannya nggak menyangka seperti ini. Ditunggu sama jeruk kompiang. Jeruk kompiang di podium. Cucunya jeruk kompiang tolong ke sini. Jadi semua serata, ada 4, ada 5 gitu. Butuh Erna. Di Buleleng. Ditunggu neng anu om. Saya sudah siapkan 1.200. Neng bapaknya ya. 1.000 durian. Namanya siapa? Saya siapkan 1.200 durian. Alina ini tuh kan bapaknya nih ya. Supaya semua kebahagiaan. Tapi ternyata dan sekali ini ada ngambil 3, 4, ada yang bawa tas gitu. Ya, masyarakat hingga saking antusiasnya jadi dorong-dorongan mendapatkan atau menikmati durian. Tapi ini luar biasa sekali. Apresiasi. Ini juga momentum atau simbol bahwa kegiatan ini bisa mengangkat cita rasa durian, produk asli dari Buleleng, baik durian lokal maupun non lokal yang ditanam, tumbuh dan berproduksi di Buleleng. Panitia rupanya tidak memperhitungkan jumlah warga yang datang. Selain itu, pengaturan acara juga tidak tersusun dengan baik. Meski demikian, acara berlangsung ramai dan masyarakat pun senang bisa membawa pulang durian gratis. Tim Liputan melaporkan dari Buleleng. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pada hari ini. Atas nama rekan-rekan yang bertugas pada hari ini, saya Sintiari pamit undur diri. Sampai jumpa, matur suksema.